Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini akan memberikan gambaran umum tentang persyaratan keselamatan kerja kelistrikan berdasarkan NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the Workplace. Bila kita lihat di daftar isi, hanya ada 3 chapter di standar ini. Yang pertama, Safety Related Work Practice. Chapter kedua ada Safety Related Maintenance Requirement. Chapter 3 ada Safety Requirement for Special Equipment. Kita akan banyak membahas di chapter 1 di pembahasan kali ini. Untuk chapter 2 di sini terkait dengan maintenance, misalnya bagaimana persyaratan untuk maintenance fuse dan CB misalnya. Atau di chapter 3 ini untuk peralatan khusus. Misalnya bagaimana persyaratan keselamatan terkait ruang baterai. Kita buka artikel yang pertama, artikel 90. Tujuan dari standar ini adalah untuk memberikan bagaimana praktek kerja yang baik ya, untuk pekerja terkait dengan bahaya yang ditimbulkan dari pekerjaan kelistrikan. Masih di artikel yang sama, 9.4 ini dijelaskan bagaimana kita memahami standar. Ini biasanya berlaku di hampir semua standar. Yang pertama ada mandatory rules atau semacam rules yang wajib dilakukan. Biasanya terminologi yang digunakan adalah shall or shall not. Kemudian ada permissive rules atau ada juga yang recommendatory rules gitu ya. Jadi ini bisa diizinkan untuk tidak dilakukan atau direkomendasikan untuk dilakukan dengan terminologi shall be permitted atau shall not be required. Kemudian di standar biasanya juga ada explanatory material dan juga informatif annex. Jadi ini bukan bagian dari standar, tapi biasanya menjelaskan ya untuk mendukung penerapan standar. Ini contoh informatif annex bisa dilihat di annex K, General Categories of Electrical Hazard, jadi kategori umum dari bahaya listrik. NFPA 70 ini mengkategorikan dalam 3 kategori umum. Yang pertama electrical shock, sudah biasa kita dengar ya, tersengat listrik. Kemudian ada arc flash dan arc blast. Mungkin arc flash ini sedikit tidak diketahui oleh umum gitu ya. Arc flash ini sebenarnya adalah percikan yang bisa menimbulkan panas yang sangat tinggi pada kecelakaan listrik, bahkan bisa menimbulkan third degree burn. Jadi luka bakar derajat 3 yang tidak irreversible. Kemudian juga di situ ada efek arc blast atau ledakan. Di sini ada high pressure ya, yang bisa menyebabkan ketulian, kemudian kerusakan organ dalam ya. Bahkan bisa menyebabkan banyak sharp ya ledakan, efek ledak gitu ya, sehingga material bisa terlempar hingga kecepatan 1120 km per jam, sangat cepat, cukup untuk menembus badan manusia. Ya, ini contoh simulasi arc flash. Ya, ini bisa terjadi akibat konsleting, ya, kesalahan penggunaan alat ukur, bisa ribuan derajat Celcius. Ya. Ya. Jadi, ini selain panas tadi, ada juga arc blast kan ini, menyebabkan orang bisa terlempar jauh ya. Ya, ini bisa menyebabkan orang juga jatuh dari ketinggian misalnya. Oke, kembali ke NFPA standar, kita masuk ke chapter 1. Di sini ada artikel 100 definition. Jadi di semua standar Anda akan menemukan bagian khusus yang menjelaskan tentang definisi. Jadi bila kesulitan memahami sebuah terminologi bisa dicek di definisi. Artikel berikutnya artikel 105. Ini application of safety related work practice, praktek kerja dan prosedur ya aplikasinya. Misalnya di sini ada responsibility atau tanggung jawab, bagaimana tanggung jawab perusahaan untuk membuat dokumen, mengimplementasikan praktek kerja yang baik dan seterusnya. Kemudian juga ada bagaimana tanggung jawab pekerja untuk
memenuhi persyaratan yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya artikel 110, General Requirement for Electrical Safety Related Work Practice. Di persyaratan umumnya, di situ ada Electrical Safety Program, jadi apa yang harus dilakukan, program-program keselamatan kelistrikan. Misalnya salah satunya ada prosedur penilaian risiko, jadi ada tahapannya identifikasi bahaya, kemudian menilai risiko, dan bagaimana mengimplementasikan kontrol dari risiko tersebut. Masih di artikel yang sama dijelaskan tentang job safety planning, job briefing, penjelasan untuk pekerja sebelum dimulainya pekerjaan, apa saja yang harus dijelaskan. Kemudian di situ ada persyaratan training apa saja yang harus diberikan kepada pekerja. Ada electrical safety training, bahwa pekerja harus paham ya, di training untuk paham apa saja bahaya yang terkait dengan pekerjaannya, kemudian harus di training bagaimana work practice yang baik dan benar gitu. Training lain yang harus diberikan di antaranya lockout take out procedure training, akan kita jelaskan di bagian berikutnya. Kemudian juga ada emergency response training, bagaimana cara melepas orang dari tersengat listrik, bagaimana first aid emergency response ya, bagi pekerja yang mengalami kecelakaan listrik. Artikel berikutnya artikel 120, Establishing an electrically safe work condition. Jadi bagaimana menyediakan atau membuat kondisi yang aman dan selamat gitu. Definisi dari electrical safe work condition tidak ada di artikel ini, tapi kita bisa cek di artikel 100 definisi. Ya. Jadi electrical safe work condition adalah kondisi di mana a state in which an electrical conductor or circuit part, kondisi di mana rangkaian listrik itu sudah disconnected atau diputuskan atau dimatikan. Ya, kemudian sudah di lock out, take out, di loto, dan juga sudah dites untuk memverifikasi apakah listriknya sudah betul-betul mati atau tidak. Dan apabila dibutuhkan, maka di grounding. Jadi bagaimana kondisi pekerjaan listrik yang aman itu adalah pekerjaan yang sudah listriknya sudah dimatikan, sudah di loto, kemudian sudah dites. Ya, barangkali masih ada yang belum paham bagaimana loto dilakukan. Loto adalah lockout dan take out, jadi pemberian kunci. Setelah listrik dimatikan, maka rangkaian kontrolnya harus dikunci agar tidak ada orang yang bisa menyalakan sedangkan peralatan dalam proses perbaikan. Bila kita lihat di sini, bahkan kuncinya bisa banyak ya. Kalau kita baca di artikel 120, itu ada simple loto yang mungkin hanya satu orang yang terlibat, tapi ada juga kompleks loto. Jadi peralatannya banyak, bisa sequence, harus matikan ini dulu, kemudian itu ya, kemudian bisa melibatkan banyak pihak. Makanya kuncinya bisa beragam di situ ada. Karena banyak pihak yang terlibat. Kemudian take out sini adalah penanda untuk memberikan informasi apa yang sedang dilakukan, kemudian siapa yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Ya, jadi di artikel 120 nanti itu akan banyak penjelasan rinci bagaimana cara mematikan yang baik. Misalnya tidak boleh memastikan atau misalnya tidak boleh mematikan hanya dengan saklar ya, atau hanya dengan selector switch gitu. Ketika mematikan juga memastikan semua sumber, cek semua gambar, memastikan bahwa semua sumber sudah dimatikan seperti itu. Loto juga dijelaskan dengan rinci di situ. Bagaimana cara mengetes juga dijelaskan. Bila sudah dinyatakan di artikel 120 tadi bahwa pekerjaan listrik yang baik dan selamat itu adalah yang sudah dimatikan loto dan tes, tapi ada kalanya memang hal ini tidak dapat dilakukan. Sehingga di artikel 130 di sini work involving electrical hazard ya, dijelaskan bahwa memang ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam keadaan bertegangan dengan berbagai alasan. Di antaranya yang pertama misalnya additional hazard or increased risk. Jadi memang pekerjaan ini apabila dimatikan malah akan menimbulkan bahaya gitu. Contohnya misalnya terkait dengan life support equipment, peralatan untuk life support ya. Jadi kalau ini dimatikan bisa membahayakan gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang memang terkait dengan biaya gitu. Misalnya jaringan Jawa Bali kalau ini dimatikan maka
akan banyak risiko akan semakin meningkat gitu. Atau alasan yang kedua, invisibility. Jadi memang pekerjaan itu tidak mungkin dilakukan dalam kondisi mati. Misalnya troubleshooting atau memang pengetesan tegangan tentunya tidak bisa dimatikan ya. Jadi memang harus dilakukan dalam kondisi bertegangan. Kemudian juga alasan lain karena memang peralatannya di bawah 50 volt atau ini hanya kondisi normal. Kemudian apa yang harus dilakukan apabila salah satu yang harus dilakukan dalam kondisi bertegangan ini itu adalah energized electrical work permit. Jadi ada izin kerja. Ada izin kerja. Tentunya memang dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya ketika pekerjaan ini harus dilakukan pada jarak yang sangat dekat, ada ketentuannya di sini restricted approach boundary. Sini ya. Kemudian atau ketika pekerja ini harus bekerja tidak terkait dengan tersengat listrik, tapi dia bisa menimbulkan flash hazard ya, bisa menimbulkan ledakan atau percikan yang membahayakan. Maka ini harus dilakukan dengan work permit atau izin kerja. Apa saja isi dari work permit? Di sini ada deskripsi dari peralatan, ya, kemudian deskripsi dari pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian yang penting juga ada justifikasi atau alasan mengapa pekerjaan ini harus dilakukan dalam kondisi pertegangan. Karena idealnya kan memang mematikan loto dan tes tadi ya. Tapi mengapa alasan mengapa pekerjaan ini harus dilakukan dalam kondisi pertegangan. Kemudian bagaimana praktek kerja yang baiknya. Dan di sini ada shock risk assessment. Nah, nanti akan kita jelaskan berikutnya dan juga ada flash risk assessment. Kemudian ada bagaimana cara untuk membatasi akses bagi orang yang tidak qualified untuk memasuki area kerja tersebut dan bukti-bukti job briefing dan juga orang-orang yang menyetujui pekerjaan tersebut. Ini harus ada signature atau tanda tangannya. Ini ada elemen yang ada di dalam work permit. Salah satu tabel yang digunakan dalam shock risk assessment adalah ini, shock protection approach boundaries. Jadi ada batas yang harus diikuti gitu ya, harus ditaati, di mana orang yang qualified tidak boleh masuk ke area tersebut atau apalagi orang yang unqualified ya. Di sini didasarkan pada tegangan kerjanya. Kemudian nanti ada limited approach boundary, di mana orang unqualified tidak boleh masuk, tapi kalau terpaksa masuk diizinkan tapi dengan pengawasan dari orang yang qualified. Ya, orang qualified di sini orang yang mengerti kelistrikan dan sudah paham tentang keselamatan kerja listrik. Kemudian ada restricted approach boundary. Ini unqualified, orang yang tidak qualified sama sekali tidak boleh masuk ke sini. Orang qualified pun harus ketika masuk ke area sini harus menggunakan tools atau prosedur yang sesuai. Ya, ini kita contoh bagaimana cara membaca tabelnya. Misalnya pada panel 380 volt ya, yang biasa ada di sekitar kita ini 220 volt, 380 volt, maka restricted approach boundary-nya adalah 0,3 meter atau 30 cm. Nah, karena ini shock assessment, jadi apabila panel ini terbuka dan kita bisa menyentuh bagian pertegangan di dalam situ, maka jarak amannya sebetulnya adalah 30 cm. Dan apabila panel ini terbuka, orang unqualified bahkan jarak amannya adalah 1 meter, tidak boleh lebih dekat dari 1 meter. Ya, untuk panel kita pakai yang exposed fixed circuit part. Kemudian apa yang dimaksud dengan exposed movable conductor ada keterangannya di bawah. Ya, di sini yang dimaksud sebetulnya adalah kondisi di mana jarak antara orang dan konduktor itu tidak dikontrol oleh orangnya. Ini biasanya terminologi untuk overhead line atau saluran udara. Ya, jadi kalau untuk saluran udara kita menggunakannya di tabel ini yang exposed movable conductor. Kemudian ada juga arc flash risk assessment tadi dinyatakan. Apa yang dimaksud dengan arc flash risk assessment? Di sini ada penentuan arc flash boundary. Jadi arc flash boundary ini adalah batas di mana ketika kita berdiri di area tersebut dan terjadi ledakan, maka di tempat tersebut kita berdiri kita bisa terkena luka bakar derajat 2. Jadi ini batas ya. Kalau kita masuk lebih dekat lagi maka kita bisa kena luka bakar derajat 3. Untuk itu perlu ditentukan apakah APD yang sesuai, PPE, Protective
equipment ya, personal protective equipment. APD yang diperlukan apa? Ini perlu dihitung dan ditentukan APD yang sesuai. Jadi ada yang hanya menggunakan Aqueous suit biasa, ada yang sampai full face seperti ini ya. Jadi ini tergantung pada insiden energi yang bisa terjadi, seberapa besar ledakan yang mungkin terjadi. Karena luka bakar derajat 3 kalau sudah sekian persen itu orang sudah tidak bisa tertolong lagi karena penguapan cairan dari badan tidak bisa dihalangi lagi. Biasanya beberapa hari kemudian bisa meninggal. Ya. Dan berikutnya ada permintaan untuk labeling. Jadi apabila sudah dianalisis, peralatan ini bisa menimbulkan ledakan sekian, maka harus menggunakan APD ini, maka itu harus ada labelingnya di area tersebut. Sehingga orang yang melakukan pekerjaan paham apa APD yang harus digunakan. Ya, demikian penjelasan singkat terkait NFPA 7E. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.